Salam jumpa kembali rekan-rekan semua, salam bahagia, salam sehat selalu. Pada tutorial sebelumnya kita sudah mempraktekkan input data-data hasil kuesioner. Di tutorial berikut ini kita akan mencoba menguji reliabilitas kuesioner dengan Chromebook Alpha di aplikasi IBM SPSS Statistik. Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap kuesioner konsisten atau stabil. Nah, standarnya adalah jika nilai Chromebook alfanya besar dari 0,7, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten. Sementara jika nilainya di bawah 0,7, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten. Atau ada pakar lain berpendapat bahwa nilai standarnya jika di atas 0,5. Dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa nilainya di atas 0,6. Nah, jadi semakin tinggi standarnya, itu maka uji reliabilitas kuesioner atau kehandalan kuesioner atau semakin tinggi dia semakin konsisten. Nah, kita langsung saja praktek. Kita akan membuka contoh kuesioner kemarin. Nah, ini kuesioner dari indikator ya atau konstruk-konstruk dari variabel. Nah, ini kan dari brand image ada 4 item di kuesioner. Nah, pertanyaannya apakah keempat-empatnya itu handal? Nah, dalam mengukur apa variabel atau yang variabel kedua, apakah keempat-empat item ini handal dalam mengukur variabel? Nah, kita coba. Kita lihat di data riset kita kemarin, kebetulan saya sudah menambah datanya menjadi 100 responden. Ya, anggap kita menguji kuesioner dengan menjalankan sampel uji coba sebanyak 100 sampel. Nah, saya sudah mencari totalnya masing-masing variabel, kemudian sudah mencari rata-rata masing-masing variabel. Nah, kita mulai dari variabel BI. Nah, kita ingin melihat apakah keempat-empat item ini, item kuesioner BI ini B1 sampai B4, BI1 sampai BI4, apakah handal atau tidak. Nah, caranya yang pertama adalah klik analyze, kemudian cari dan sort ke bawah scale, kemudian ambil reliability analysis. Silakan diklik rekan-rekan. Nah, kemudian kita kita blok semuanya dari BI1 sampai BI4 ya. Kemudian pindahkan ke sebelah kanan dengan mengklik tanda panah, maka akan pindah. Kemudian ambil atau klik tombol statistik di sini. Kemudian di checklist scale if item delete. Kemudian klik tombol continue. Setelah selesai, klik OK. Nah, akan muncul. Di sini terlihat bahwa variabel BI itu handal dengan itemnya sebanyak 4 item. Kenapa dikatakan handal? Ingat, standar kita tadi di atas 0,7. Jika di atas 0,7,
maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten atau handal. Nah, kita lanjutkan. Ya. Jadi, variabel BI dengan jumlah item di kuesionernya adalah 4. Ya, kita pindah ke datanya. Kemudian yang PV. Nah, kita coba analyze, kemudian ambil scale, kemudian ambil reliability analysis, kemudian klik. Nah, yang ini silakan di blok semua, kemudian dipindahkan lagi ke kiri, kemudian kita blok PV1 sampai PV4. Ya, pindahkan ke kanan. Jangan lupa cek lagi di statistik. Apakah ini sudah terchecklist? Scale, if, item, delete. Continue. Kemudian oke. Nah, Bapak perhatikan. Ternyata nilai Cronbach alpha dari variabel PV itu adalah 0,601. Artinya kalau kita menggunakan standar di atas 0,7, maka variabel tersebut tidak handal atau item-item di kuesionernya tidak handal. Nah, bagaimana caranya supaya dia handal? Coba perhatikan di kolom di sini. Coba perhatikan di kolom di sini. Kalau seandainya PV1 kita hilangkan dari uji reliabilitas, maka nilai Cronbach alfanya turun. Jadi dari 0,601 menjadi 0,332. Nah, di PV2, jika PV2 ini kita hilangkan atau kita buang dari uji reliabilitas, maka angka 0,601 ini akan menjadi 0,877. Kemudian PV3 kalau dihilangkan, angkanya menjadi 0,352. Dan PV4 kalau dihilangkan, angkanya menjadi 0,291. Jadi bagaimana supaya untuk menaikkan angka 0,601 ini? Jadi yang kita hilangkan dari uji reliabilitas khusus untuk variabel PV adalah kita menghilangkan PV2. Artinya item pertanyaan atau pernyataan di kuesioner dari PV2 yaitu ini tidak handal. Artinya kita buang dari kuesioner kita, ya. Dan ini kita jadikan lagi jadi 2 dan 3. Ya, berarti pertanyaan atau pernyataan di kuesioner kita nantinya tinggal 3 untuk mengukur variabel PV. Nah, kita perhatikan. Kita coba untuk menguji reliabilitasnya lagi, analyze, scale, reliability analysis, kemudian PV2-nya kita hilangkan atau kita buang. Klik, coba pastikan ini sudah terchecklist, sudah, continue, klik, oke. Nah, Cronbach alfanya sudah di atas 0,7, tapi dengan jumlah item 3. Nah, lanjut. Kemudian kita kembali ke data. Kita klik lagi analyze, kemudian scale, reliability analysis. Ini kita kembalikan ke sebelah
kiri, kemudian kita uji yang variabel BA. Ingat ya, dia yang dimasukkan cuma item-itemnya, tidak masuk total atau tidak masuk rata-rata. Itu yang perlu diingat. Karena kita akan menguji kehandalan dari item-item, bukan variabel bukan total variabel atau rata-rata variabel. Ya, itu yang perlu diingat oleh rekan-rekan semua. Nah, BA1 sampai BA4 kita pindahkan ke bagian kanan dengan mengklik tanda panah. Pastikan di statistik skala if item delete-nya sudah terchecklist. Oke. Wah, kerombat alfanya sangat tinggi. Berarti ini handal. Jadi keempat item di kuesioner untuk variabel BA itu bisa digunakan. Kemudian kembali lagi ke data reset, ambil analyze, scale, reliability analysis. Ini kita kembalikan ke bagian kiri. Kemudian kita akan menguji variabel CT, ya, cuma itemnya ya, tidak masuk total dan tidak masuk rata-rata. Pindahkan ke bagian kanan. Statistik sudah terchecklist, continue. Oke. Ya. Nilai kerombat alfanya 0,916. Ya. Jadi keempat variabel kita, ya, kita ada punya variabel sebanyak 4 variabel, ya, ada BI, PV, BA, dan CT. Nah, untuk PV, tadi PV2 dia tidak handal, berarti kita buang, clear. Ya. Jadi tinggal ini lagi. Nah, jadi untuk menguji reliabilitas, kita sudah selesai rekan-rekan. Sangat mudah bukan dan sangat menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam jumpa kembali di tutorial berikutnya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.